Salam satu hati, saya Jose Pratama dari 12 TPSM SMK Katolik Sindulis Surabaya. Pada kali ini kita akan melakukan pengukuran pada sistem listrikan. Yang pertama, kita akan mulai dari mengukur tegangan baterai. Kedua, pengisian pada baterai. Ketiga, ignition coil primary peak voltage. Keempat, ignition pulse generator peak voltage. Screwdriver berfungsi untuk membuka baut pada tutup baterai. Kunci busi berfungsi untuk melepaskan busi. Tachometer berfungsi untuk mengetahui RPM pada motor. Avometer sebagai alat ukur untuk mengukur voltage. SCS konektor berfungsi untuk meriset kode kegagalan pada ECM. Peak voltage adapter berfungsi untuk merubah arus AC dari koil menuju ke alat ukur. Media yang akan kita gunakan adalah Honda Beat ESP. Lepaskan tutup baterai. Untuk mengetahui kerusakan pada baterai, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan mengukur tegangan baterai. Pastikan posisi ignition switch pada posisi off. Siapkan avometer. Arahkan selektor ke voltage. Kalibrasi. Hubungkan kabel positif avometer ke positif baterai. Kabel negatif avometer ke negatif baterai. Hasil menunjukkan 12,43 volt. Perlu kita ketahui, standar voltage baterai adalah 12,4 volt dan ketika dalam kondisi bermuatan penuh, voltage maksimalnya adalah 13-13,2 volt. Ketika sedang dalam kondisi pengisian, voltage maksimalnya adalah 14,5 volt. Kita akan lanjutkan dengan mengukur sistem pengisian pada baterai. Fungsinya adalah untuk mengetahui kondisi sistem pengisian ke baterai dalam kondisi baik atau tidak, agar mencegah terjadinya kerusakan pada baterai. Hubungkan tachometer ke kabel koil. Hidupkan motor. Starter elektrik. Nyalakan lampu kota. Hubungkan kabel positif avometer ke positif baterai dan kabel negatif avometer ke negatif baterai. Putar gas hingga 5000 rpm. Dapat dilihat hasil menunjukkan kondisi pengisian dalam kondisi baik. Kembalikan kabel tachometer, lalu tutup kembali baterai. Setelah kita mengukur sistem pengisian, kita akan melanjutkan dengan mengukur sistem pengapian. Kita akan mulai dari ignition coil primary peak voltage. Fungsinya adalah untuk mengetahui tegangan puncak pada koil. Jika tegangan di bawah standar, yang terjadi adalah motor susah hidup, bahkan tidak bisa menyala, atau kinerja mesin tidak normal ketika dikendarai. Periksa semua sambungan sistem sebelum menjalankan pemeriksaan ini. Konektor yang longgar dapat mengakibatkan pembacaan yang salah. Tetapi sebelum itu, langkah awal yang kita lakukan adalah mengecek percikan bunga api pada busi. Gunakan kunci busi untuk melepas busi. Pastikan busi dalam kondisi baik.
Pasang busi ke cop busi dan hubungkan dengan massa bodi. Hidupkan motor, lalu gunakan electric starter. Pastikan busi mengeluarkan bunga api. Setelah kita mengetahui adanya percikan bunga api pada busi, kita akan mengukur ignition coil primary peak voltage. Hubungkan peak voltage adaptor ke avometer. Putar selektor ke voltage. Kalibrasi terlebih dahulu dengan menghubungkannya ke stop kontak. Hubungkan kabel positif avometer ke kabel kuning strip biru coil. Kabel negatif avometer ke massa bodi. Hubungkan busi ke massa bodi. Putar ignition switch ke on, starter, hingga avometer menunjukkan angka yang paling sering muncul. Hasil menunjukkan 259 volt. Minimal standar yang diperbolehkan adalah 100 volt. Dapat kita simpulkan ignition coil primary peak voltage dalam kondisi baik. Terakhir, kita akan mengukur ignition pulse generator peak voltage. Fungsinya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya sinyal yang dikirimkan dari baterai menuju ke pulse generator. Temukan posisi konektor 6P CKP. Lepas konektor. Siapkan avometer, lalu pasang kembali kabel avometer. Putar selektor ke voltage. Yang kita ukur adalah kabel berwarna putih strip merah, putih strip biru, putih strip hitam, biru strip kuning, dan coklat strip hitam. Hubungkan kabel positif avometer ke semua kabel yang telah disebutkan secara berurutan, dan kabel negatif avometer ke massa bodi. Hasil standar yang diperbolehkan adalah 5-10 volt. Dapat kita lihat, hasil menunjukkan dalam kondisi baik. Setelah melakukan proses pengukuran, kembalikan avometer dan pasang kembali konektor. Lalu lakukan prosedur reset ECM untuk menghapus kode kerusakan dan mengembalikan performa motor. Demikian proses pengukuran sistem pengisian dan pengapian pada motor Honda Beat. Terima kasih telah mengikuti dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajar. Salam satu.